semuanya. Perkenalkan, nama saya Ria Risti Santika dengan nomor induk mahasiswa 2019-210277. Saya di sini berkesempatan untuk menyampaikan materi tentang promotion atau promosi. Yang pertama, promotion atau promosi adalah suatu kegiatan untuk memberikan informasi terhadap seseorang, organisasi seseorang, ataupun organisasi agar dapat melakukan pertukaran dalam pemasaran. Di dalam hal ini, promosi juga memiliki beberapa spekulatif. Contohnya saja di dalam Wikipedia mengatakan bahwa promosi suatu kegiatan untuk mengiklankan produk ataupun merek agar dapat memiliki data penjualan lebih dan dapat memberikan loyalitas terhadap brand ataupun merek. Dalam hal ini juga promosi adalah salah satu aspek dari 4 dasar bauran pemasaran, yaitu ada 4P. Yang pertama, price atau harga, yang kedua ada produk atau produk, yang ketiga ada promotion atau promosi yang sudah saya jelaskan tadi, dan yang keempat ada place atau tempat. Lalu yang ketiga saya contohkan yaitu seseorang yang dalam ahli pemasaran yaitu Harper Boyd. Dia mengatakan bahwa promosi suatu kegiatan untuk membujuk seseorang agar percaya terhadap konsep, produk, serta gagasan yang kita miliki. Dalam 3 contoh tersebut dapat kita simpulkan bahwa promosi sesuatu kegiatan untuk mengimplementasikan atau mengiklankan produk agar lebih mudah diterima dan bertujuan untuk mendapat data penjualan lebih pada produk yang dijualkan. Lalu dalam hal ini saya memberikan contoh promosi yang sudah terbukti efektif, yaitu cara satu memberikan diskon. Di dalam hal ini kita dapat memberikan diskon. Kita pernah tentu saja ke mall dan melihat di Ramayana. Di dalam Ramayana terdapat banyak brand yang diperjualbelikan, yaitu ada Pull and Bear, RA Jeans, Nevada, dan serta Emba. Di dalam hal itu banyak sekali brand-brand ternama dia memberikan diskon seperti potongan 20%, potongan 50%, tentu saja akan menarik konsumen untuk membelinya. Lalu yang kedua memberikan hadiah. Kita tentu saja pernah pergi ke Indomart atau Alfamart. Dalam hal ini banyak sekali jenis-jenis deterjen atau brand-brand deterjen yang memberikan hadiah seperti pembelian ringso 2 kilo akan mendapatkan yaitu 1 piring cantik. Dalam hal ini dapat menarik konsumen untuk membeli deterjen tersebut atau deterjen merek tersebut. Lalu yang ketiga ada reward atau poin. Yang tentu saja di dalam Ramayana kita sering ditanya setelah membayar di tempat kasir, pasti ditanya, "Mbak, Mas ada kartu card atau member card?" Tentu saja di dalam hal ini diberikan poin agar dapat bisa ditukarkan di permainan tim zone atau apapun yang sudah disediakan oleh Ramayana. Tentu saja dalam hal ini dapat menarik konsumen untuk selalu membeli di tempat tersebut. Lalu yang keempat ada cashback. Cashback diperuntukkan kepada konsumen yang membeli suatu produk dan diberikan cashback untuk dapat ditukarkan ke item lainnya. Tentunya seperti kita membeli beberapa baju atau sudah mencapai target 150, kita diberikan cashback 20. Lalu kita dapat membeli atau membayar yaitu suatu minyak goreng beberapa ribu atau cuma 15.000. Tentu saja dalam hal ini dapat menarik konsumen untuk selalu membeli di tempat tersebut. Lalu yang kelima atau yang terakhir yaitu buy one get one free, yaitu seperti membeli satu mendapatkan gratis satu. Tentu saja dalam hal ini menarik konsumen. Seperti halnya di dalam Ramayana banyak brand seperti Nevada memberikan seperti membeli 2 pieces baju mendapatkan 1 pieces. Nah, dalam hal ini juga membuat para konsumen lebih tertarik untuk membeli sesuai dengan ketentuan yang sudah disyaratkan agar dapat mendapatkan gift yang sudah digratiskan tadi.
Lalu yang kedua, saya akan membahas tentang Integrated Marketing Communications atau lebih disingkat dengan IMC atau lebih sering disebut dengan komunikasi pemasaran terpadu. Dalam hal ini, IMC memiliki definisi yaitu suatu proses pengembangan dan implementasi bentuk program komunikasi persuasif terhadap pelanggan serta calon pelanggan secara berkelanjutan. Dalam hal ini juga, IMC sering disebut sebagai strategi para produsen untuk mengomunikasikan suatu pesan yang akan disampaikan kepada semua konsumen terhadap semua saluran pemasaran. Dalam hal ini juga mencakup semua pemasaran dari saluran pemasaran offline maupun saluran pemasaran online. Untuk hal ini juga dapat lebih efektif karena dapat mencakup semua konsumen di dalam dunia pasar. Lalu IMC juga memiliki tujuan untuk mempengaruhi atau memberikan efek langsung kepada perilaku khalayak sasaran yang dimilikinya. IMC memiliki faktor-faktor komunikasi persuasif. Di sini memiliki 3 faktor, yaitu yang pertama sumber atau komunikator, yang kedua adalah pesan, yang ketiga adalah komunikan. Yang pertama, saya akan membahas sumber atau komunikator. Adalah suatu jabatan yang terpenting karena di mana komunikator harus menyiapkan materi yang akan diberikan kepada konsumennya dalam semua saluran pemasaran. Lalu yang kedua ada pesan. Pesan dalam hal ini yaitu semua materi yang dicangkup oleh komunikator atau yang diberikan komunikator yang akan diberikan oleh komunikan. Lalu yang ketiga ada komunikan. Komunikan adalah sasaran atau konsumen-konsumen pasar yang dituju atau ditargetkan dalam perusahaan. Dalam hal ini juga, komunikator harus berperan penting agar dapat menyampaikan pesan sesuai dengan materi yang sudah disiapkan tersebut, agar komunikan menjadi lebih efektif. Jika komunikan yang kita berikan menjadi efektif, akan berbuah baik kepada perusahaan kita. Komunikan yang efektif akan memberikan aspek atau memberikan pengaruh terhadap komunikan lain untuk membeli atau membeli lagi produk atau brand yang ada di produk tersebut. Lalu dalam hal ini tentunya para produsen harus mempertimbangkan komunikator yang tepat atau sumber yang tepat agar komunikan atau sasaran atau konsumen dapat menjadi positif. Sekian presentasi dari saya, lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Sabita Mawarda dengan NIM 2019-210305. Nah, di sini saya akan menjelaskan ciri utama dari Integrated Marketing Communication. Nah, di sini terdapat 5 ciri utama dan yang pertama adalah mempengaruhi perilaku. Nah, tujuan dari mempengaruhi perilaku itu sendiri adalah untuk mempengaruhi khalayak ramai. Hal ini berarti komunikasi pemasaran harus melakukan lebih dari sekedar mempengaruhi kesadaran merek atau memperbaiki perilaku konsumen terhadap merek tersebut. Nah, sebaliknya, kesuksesan dari Integrated Marketing Communication ini membutuhkan usaha-usaha komunikasi yang diarahkan kepada peningkatan beberapa bentuk respon dari perilaku konsumennya. Dengan kata lain, tujuannya adalah untuk menggerakkan orang untuk bertindak. Nah, yang kedua adalah berawal dari pelanggan dan calon pelanggan. Nah, prosesnya diawali dari pelanggan atau calon pelanggan itu sendiri. Kemudian berbalik kepada komunikator merek untuk menentukan metode yang paling tepat dan efektif dalam mengembangkan program komunikasi persuasif. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan satu atau segala cara untuk melakukan kontak. Nah, Integrated Marketing Communication menggunakan seluruh bentuk komunikasi dan seluruh kontak yang menghubungkan merek dan atau perusahaan dengan pelanggan mereka sebagai jalur penyampai pesan yang potensial. Nah, ciri utama dari elemen IMC ini adalah bahwa ia merefleksikan kesediaan menggunakan bentuk kontak komunikasi apapun, asalkan merupakan yang terbaik dalam upaya menjangkau khalayak dan tidak menetapkan suatu media tertentu sebelumnya. Kemudian, yang keempat adalah berusaha menciptakan sinergi. Nah, dalam definisi Integrated Marketing Communication, terkandung kebutuhan akan sinergi atau kesinambungan.
Nah, semua elemen komunikasi, baik itu iklan, tempat pembelian, promosi penjualan, event, dan lain-lain, harus berbicara dengan satu suara. Koordinasi ini merupakan hal yang amat penting untuk menghasilkan citra merek yang kuat dan utuh, serta dapat membuat konsumen melakukan aksi. Nah, untuk kegagalan dalam mengkoordinasi semua elemen komunikasi dapat menghasilkan pengulangan upaya yang sia-sia atau lebih buruk lagi. Selanjutnya, yang kelima yaitu menjalin hubungan. Nah, karakteristik integrated marketing communication yang kelima ini adalah kepercayaan bahwa komunikasi pemasaran yang sukses membutuhkan terjadinya hubungan antara merek dengan pelanggannya. Dapat dikatakan bahwa pembinaan hubungan adalah kunci dari pemasaran modern dan bahwa integrated marketing communication adalah kunci dari terjadinya hubungan tersebut. Suatu hubungan merupakan pengait yang tahan lama antara merek dengan konsumen. Selanjutnya yaitu bauran promosi. Nah, bauran promosi sendiri merupakan kombinasi strategi yang paling baik dari variabel-variabel periklanan, personal selling, dan juga alat-alat promosi lainnya yang mana semua itu direncanakan untuk mencapai tujuan program penjualan. Nah, untuk variabel-variabel yang tadi itu antara lain adalah periklanan, personal selling, publisitas, promosi penjualan, serta direct mail. Nah, untuk variabel-variabel tersebut akan selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Indah, NIM 2019-210-290. Di sini saya akan menjelaskan tentang bauran promosi atau promotion mix. Yang pertama ada periklanan. Periklanan merupakan bentuk komunikasi non-individu dengan sejumlah biaya menggunakan media tertentu yang dilaksanakan oleh perusahaan, organisasi non-laba, ataupun para individu. Dan yang kedua ada promosi penjualan atau sales promotion. Promosi penjualan merupakan kegiatan pemasaran selain personal selling, periklanan, dan publisitas yang mendorong efektivitas pembelian konsumen dengan menggunakan alat seperti peragaan, pameran, demonstrasi, dan sebagainya. Juga potongan harga seperti diskon pembelian produk. Yang ketiga, ada hubungan masyarakat atau public relation. Publisitas adalah sejumlah informasi tentang seseorang, barang, atau organisasi yang disebarluaskan ke masyarakat melalui media tanpa dipungut biaya ataupun tanpa pengawasan dari sponsor. Dan yang keempat, penjualan personal atau personal selling. Personal selling merupakan usaha untuk memperkenalkan suatu produk melalui komunikasi langsung atau tatap muka agar konsumen tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan. Dan yang kelima, pemasaran langsung atau direct marketing. Direct marketing bisa menjadi salah satu sistem pemasaran interaktif yang dapat dikembangkan perusahaan untuk menghasilkan tanggapan langsung dari pelanggan yang ditargetkan. Dengan melakukan teknik promosi, pihak perusahaan akan mampu menciptakan hubungan baik dengan pelanggan. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam mengembangkan komunikasi yang efektif. Yang pertama, mengidentifikasi pemirsa sasaran. Pemirsa sasaran dapat diartikan sebagai audiens, calon pembeli produk perusahaan, pemakai saat ini, penentu keputusan, atau pihak yang mempengaruhi. Pemirsa sasaran itu dapat terdiri dari individu, kelompok, masyarakat tertentu, ataupun masyarakat umum. Dan yang kedua, menentukan tujuan komunikasi. Setelah pasar sasaran dan karakteristiknya diidentifikasi, komunikator pemasaran harus memutuskan tanggapan yang diharapkan dari pemirsa sasaran. Tanggapan terakhir yang diharapkan dari pemirsa sasaran adalah pembelian, kepuasan yang tinggi, dan cerita dari mulut ke mulut yang baik. Dan yang ketiga, merancang pesan. Setelah menentukan tanggapan yang diinginkan dari pemirsa sasaran, komunikator selanjutnya mengembangkan pesan yang efektif. Idealnya, pesan itu harus menarik perhatian, mempertahankan ketertarikan, membangkitkan keinginan, dan menggunakan tindakan. Memformulasikan pesan memerlukan pemecahan atas 4 masalah. Yang pertama, isi pesan, apa yang akan dikatakan. Yang kedua, struktur pesan,
bagaimana mengatakannya secara logis. Yang ketiga, format pesan, bagaimana mengatakannya secara simbolis. Dan yang keempat, sumber pesan, siapa yang seharusnya mengatakan. Dan yang keempat, memilih media. Saluran komunikasi terdiri dari dua jenis, yaitu saluran komunikasi personal yang mencakup dua orang atau lebih yang berkomunikasi secara langsung satu sama lain. Dan yang kedua, saluran komunikasi non-personal, menyampaikan pesan tanpa melakukan kontak atau interaksi pribadi, tetapi dilakukan melalui media, atmosfer, dan acara. Dan yang kelima, memilih sumber pesan. Sumber pesan adalah pihak yang dijadikan sumber di dalam penyampaian pesan. Kesalahan dalam pemilihan sumber pesan akan memberikan dampak atas hasil dari komunikasi pemasaran yang dilakukan. Pemasaran dapat menggunakan opinion leader dan bahkan karakter film kartun untuk menjadikan sumber pesan. Dan yang terakhir, mengumpulkan umpan balik. Yang pertama, meningkatkan layanan dan produk. Kedua, mengukur kepuasan pelanggan. Dan ketiga, kritikan untuk membuat produk yang baik. Keempat, mempertahankan pelanggan. Dan yang kelima, menghadirkan data yang bisa digunakan untuk mengembangkan bisnis. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Devi Lela Tramawati dengan NIM 2019-210273. Di sini saya akan menjelaskan tentang menetapkan anggaran dan bauran promosi. Yang kedua ada metode presentase penjualan, yaitu menetapkan anggaran promosi pada presentasi tertentu dari penjualan saat ini atau penjualan perkiraan atau sebagai presentase unit penjualan. Ketiga ada metode paritas kompetitif, yaitu menetapkan anggaran promosi agar sesuai dengan belanja persaingan. Yang terakhir ada metode tujuan dan tugas. Penetapan anggaran berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dengan promosi itu. Ada 3 metode, yaitu yang pertama, mendefinisikan tujuan promosi spesifik. Yang kedua, menentukan tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, memperlaksanakan biaya pelaksanaan tugas-tugas. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rafiq Novel Ahmad dengan NIM 2019-210294. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu strategi bauran promosi. Promosi adalah bagian penting dari strategi pemasaran. Anda dapat memiliki produk terbaik atau jasa di luar sana, tetapi jika Anda mempromosikan dengan sukses, tidak akan ada yang tahu tentang hal itu. Ada 2 jenis dasar strategi promosi, yaitu strategi dorong dan strategi tarik. Yang pertama, strategi dorong. Strategi promosi mendorong bekerja untuk menciptakan permintaan pelanggan untuk produk atau jasa melalui promosi. Misalnya, melalui diskon untuk pengecer dan promosi perdagangan. Menarik paket desain dan mempertahankan reputasi untuk keandalan, nilai atau gaya juga digunakan dalam strategi push. Salah satu contoh strategi push adalah penjualan ponsel, di mana produsen untuk menawarkan diskon pada ponsel untuk mendorong pembeli dan memilih telepon mereka. Mendorong strategi promosi juga fokus pada penjualan langsung kepada pelanggan, misalnya melalui titik menampilkan penjualan dan pendekatan langsung kepada pelanggan. Yang kedua ada strategi tarik. Strategi promosi tarik menggunakan iklan untuk membangun permintaan pelanggan untuk produk atau jasa, misalnya mainan anak-anak. Iklan di anak-anak acara televisi adalah strategi tarik. Anak-anak meminta orang tua mereka untuk mainan. Orang tua meminta pengecer dan pengecer pesanan mainan dari produsen. Strategi tarik lainnya termasuk promosi penjualan, menawarkan diskon atau 2 untuk 1 penawaran dan permintaan pembangunan melalui situs media sosial seperti YouTube. Ketika mendorong strategi promosi bekerja dengan baik untuk item biaya yang lebih rendah atau barang di mana pelanggan dapat membuat keputusan di tempat. Bisnis baru menggunakan strategi mendorong untuk mengembangkan pasar retail untuk produk mereka dan untuk menghasilkan exposure. Setelah produk sudah di toko-toko,
Strategi tarik menciptakan permintaan tambahan untuk produk. Strategi tarik bekerja dengan baik dengan merek yang sangat terlihat atau di mana ada brand awareness yang baik. Hal ini biasanya dikembangkan melalui iklan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.